Bab 316. Terbuka sepenuhnya. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Yurizo mencibir, "Orang seperti apa aku ini? Kamu orang luar, tidak berhak menghakimi." Dia tidak menyadari bahwa dia tidak memberitahu pria parubaya itu nama Happy, tetapi pihak lawan mengetahuinya. Pria parubaya itu mengabaikan Yurizo, mengeluarkan ponselnya, membuka perangkat lunak video, dan bertanya sambil tersenyum, "Happy, kartun apa yang ingin kamu tonton?" "Listen Goat and Grey Wolf." Pria parubaya itu sangat ramah, dan Happy tidak setakut sebelumnya. "Baiklah." Kartun Pleasant Goat dan Big Big Wolf telah dirilis, dan pria parubaya itu melihatnya dengan tersenyum dan penuh perhatian. Awalnya, Happy yang masih sedikit takut dalam hati, dengan cepat menjadi terbawa suasana dengan alur kartun. Happy mulai tertawa. Mobil itu melaju kencang, Yurizo tidak mencurigai apapun, sebaliknya, dia merasa sangat tenang dalam hati saat ini. Davidkin telah koma selama setengah bulan. Setengah bulan ini, merupakan semacam siksaan bagi wanita seperti dia yang rakus akan kekayaan. Hari ini, akhirnya telah bebas. Ketika Jerry yang meninggal dan Davidkin meninggal juga, hari-hari baiknya akan datang. Yurizo menjadi semakin bersemangat saat memikirkan villa mewah di atas puncak awan dan berbagai mobil mewah di garasi. Dia sudah mulai merencanakan dalam hatinya, bagaimana menjual semua mobil mewah itu. Ketika mobil-mobil itu dijual, dia akan memiliki banyak uang untuk dihambur-hamburkan. Dia bahkan memikirkan apakah dia ingin berkeliling dunia saat itu. Haha. Memikirkan hari-hari indah itu, dia tiba-tiba tidak bisa menahan tawanya. Mata pria parubaya itu menjadi semakin muram. Happy menatap Yurizo dengan aneh, lalu menundukkan kepala menonton kartun kembali. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa mewah yang terpisah. "Kak Andre, sudah sampai." Pengemudi mobil mengatakan sesuatu kepada pria parubaya itu. "Tempat apa ini?" Yurizo baru saja membayangkan masa depan yang cerah, dan tidak memperhatikan rutenya. Setelah turun dari mobil, dia bertanya dengan curiga. Sudut bibir pria parubaya itu melengkung membentuk lengkungan, "Jangan khawatir, Tuan Meng akan segera datang, kamu masuk dulu dan tunggu." Entah kenapa, Yurizo tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tapi itu hanya perasaan saja, dan dia masih tidak meragukan identitas pria parubaya itu, masuk ke villa atas inisiatifnya sendiri. "Villa macam apa ini? Dibandingkan dengan villaku di puncak awan, ini tidak sebanding." Yurizo berkata dengan jijik setelah berjalan di sekitar villa. Seolah-olah puncak awan adalah miliknya. Di mana Happy? Setelah beberapa saat, Yurizo baru mengingat Happy. Pada saat ini, pria parubaya itu menjawab panggilan telepon, dan tiba-tiba berdiri tegak, dengan ekspresi yang sangat hormat, mengangguk berulang kali dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Yang, Happy telah aku atur pergi, dia sangat baik, tidak terjadi apa-apa." Setelah menutup telepon, Yurizo mengerutkan kening dan berkata, "Siapa Tuan Yang?" Dia merasa semakin ada yang salah, bukankah itu Tuan Meng? Mengapa tiba-tiba muncul Tuan Yang lagi? Pria parubaya itu mencibir, "Apa pedulimu siapa yang aku hubungi? Apa hubungannya denganmu? Jika kamu berani mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang." Setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba muncul cahaya dingin belati di tangan pria parubaya itu. Yurizo terkejut, dan dengan cepat menutup mulutnya. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dia telah berada di villa ini selama 10 menit, dan juga Happy telah dibawa pergi, tetapi tidak terlihat juga Herbert Meng. Sebelumnya, karena dia mengira Jerry yang akan mati, dia sangat santai dan juga sangat bersemangat. Tapi sekarang setelah dia tenang, tiba-tiba dia menjadi sangat panik dalam hati. Herbert Meng bahkan berani membunuh orang, apakah dia akan membiarkannya pergi? "Mengapa Tuan Meng belum datang?" tanya Yurizo menatap pria parubaya itu dengan ketakutan. Pria parubaya itu memicingkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu sangat terburu-buru ingin bertemu dengan Tuan Meng?"
Bukankah aku sudah menyelesaikan tugas yang dia berikan padaku? Bisakah aku pergi sekarang? Kata Yuri Zhou berdiri dan mencoba pergi. Tuan Meng berkata, selama kamu berani keluar dari villa, dia meminta aku membunuhmu. Pria parubaya itu sedang duduk di sofa, dengan kaki bertumpu di sisi meja kecil, bermain dengan belati yang berkilauan di tangannya, dan berkata dengan tenang. Yuri Zhou yang baru saja berjalan ke gerbang pintu villa, tubuhnya gemetaran, dan dengan cepat menghentikan langkah kakinya. Dia sudah membuka pintu, satu langkah lagi, dia akan keluar dari villa. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Aku adalah mitra Tuan Meng. Beraninya kamu mengancamku. Ketika Tuan Meng datang, lihat apakah aku tidak memberitahu dia semua yang kamu katakan kepadaku. Yuri Zhou berpura-pura tenang, kembali ke villa, duduk di samping, menyalakan TV dan menonton. Sekarang, hanya dengan berpura-pura tenang dia bisa menyembunyikan ketakutan batinnya. 10 menit berlalu, pria parubaya itu tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon, Tuan Meng akan datang dalam 5 menit. Jika tidak ingin mati, tunggu saja dia dengan patuh. Setelah meninggalkan kalimat ini, pria parubaya itu melangkah pergi. Segera, Yuri Zhou ditinggalkan sendirian di villa. Apa yang kamu banggakan? Bukankah hanya seekor anjing Tuan Meng? Ketika pria parubaya itu pergi, Yuri Zhou mengutuknya dengan kata-kata. Meskipun dia gugup, tapi rekaman panggilan teleponnya masih di tangan Herbert Meng. Dia juga tidak berani pergi, hanya bisa menunggu. Dengan cepat, 5 menit telah tiba. Saat ini, di luar villa, tiba-tiba terdengar suara mobil. Yuri Zhou berdiri dari sofa dengan tersentak, merasa sangat panik. Dia tahu bahwa Herbert Meng yang datang. Benar saja, Herbert Meng yang membuka pintu dan memasuki villa. Tuan Meng, kamu akhirnya ada di sini. Yuri Zhou berpura-pura tenang, menatap Herbert Meng dengan senyum menawan, memperlihatkan senyuman yang dipaksakan. Di mana orangnya? Herbert Meng mengerutkan kening dan bertanya. Orang apa? Yuri Zhou bingung. Putri Jerry Yang. Herbert Meng berkata dengan marah. Yuri Zhou tercengang, dan menunjuk keluar pintu, Putri Jerry yang telah dibawa pergi oleh orang-orangmu. Mendengar ini, wajah Herbert Meng tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan tajam, Yuri Zhou, apakah menurutmu aku mudah ditipu? Kapan aku mengirim orang untuk menjemputmu? Kamu sama sekali tidak membawa Putri Jerry yang keluar, benar kan? Kamu mengirimiku pesan untuk datang ke sini dan kamu mencoba membodohiku, bukan? Apakah menurutmu ini adalah wilayah keluarga Guan Jiangsu, jadi aku tidak berani melakukan apapun padamu? Herbert Meng mendekati Yuri Zhou selangkah demi selangkah, wajahnya penuh amarah. Dia merasa dipermainkan oleh wanita ini. Kalau bukan orangmu yang membawaku ke sini, bagaimana aku bisa tahu kamu ada di sini? Mobil yang menjemputku di sini adalah mobilmu. Aku tidak peduli, bagaimanapun, aku sudah membawakanmu Putri Jerry Yang. Apakah dia hidup atau mati, sisanya tidak ada hubungannya denganku. Kamu sebaiknya bergegas dan mengancam Jerry Yang untuk datang, dan bunuh dia dengan cepat. Kalau tidak, David Qin akan benar-benar bangun, dan kemudian aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyerangnya lagi. Jika terungkap bahwa aku menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya, kamu jangan berpikir untuk hidup baik. Mulut Yuri Zhou tidak berhenti, tetapi hanya dengan cara ini dia bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya. Mobilku telah dicuri. Katakan padaku, bagaimana mobilku bisa menjemputmu di sini? Herbert Meng langsung meraung. Tapi ketika dia selesai mengatakan ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Ini adalah wilayah keluarga Guan Jiangsu, dan Yuri Zhou tidak mungkin memasukinya. Yuri Zhou berkata, itu mobilnya yang menjemputnya ke sini. Namun, mobilnya baru saja dicuri pagi ini. Kalau dipikir-pikir, terakhir kali berada di kediaman Meng di ibu kota provinsi, orang-orang dari keluarga Guan juga pergi. Memikirkan hal ini,
Herbert Meng merasa napasnya tidak lancar, dan rasa krisis yang kuat membuatnya sulit bernapas. Beruak. Saat ini, pintu villa tiba-tiba dibuka dari luar. Dan pria parubaya yang baru saja mengirim Yuri Zhou ke sini melangkah masuk, diikuti oleh beberapa pria kekar. Andre Wang. Ketika dia melihat pria parubaya itu, raut wajah Herbert Meng berubah drastis. Dia tiba-tiba menyadarinya. Namun, ini belum berakhir, dan kemudian muncul beberapa orang yang dikenalnya. Bersambung.